Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Ismul underscore CD Mantap Jiwa. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mencoba mereview tentang chemical atau cairan pembersih yang biasa digunakan untuk membersihkan kaca. Nah, apa dia? Nih, saya akan mereview tentang chemical yang digunakan untuk membersihkan permukaan kaca nih, celing. Dan ini bagus banget nih untuk membersihkan permukaan kaca atau membersihkan noda yang menempel pada permukaan kaca, teman-teman ya. Kalian tahu kan mungkin ini ya. Nah, ini celing ya, celing. Oke, jadi begini teman-teman semua, terkait mengenai celing pembersih kaca ini, kalau saya sih karena sudah mempraktekkan sendiri, jadi bagus banget guys, bagus banget ya teman-teman semua untuk digunakan untuk membersihkan noda yang menempel pada permukaan kaca. Jadi pokoknya bersih banget dah, hasilnya bersih banget, tidak akan mengecewakan. Kemudian saya mungkin tidak akan terlalu detail ya mereview ini karena ini sudah bagus banget. Kemudian ini cairan ini adalah dia sudah boleh dikatakan RTU ya, atau ready to use ya, udah siap untuk digunakan. Jadi langsung bisa untuk digunakan. Kemudian kalau misalnya ini, bagaimana kalau misalnya ini boleh nggak misalnya kita oplos lagi atau kita campur dengan air lagi? Ya boleh, tidak jadi masalah. Misalnya setengah dari botol ini, kemudian celingnya setengah, atau ini bisa disebut juga selain dari celing, bisa dikatakan glass and surface cleaner ya. Jadi cairan atau chemical yang digunakan untuk khusus untuk pembersih kaca, agar kaca selalu terjaga dan tetap mengkilap ya. Nah, misalnya ambil setengahnya, kemudian tambahkan air sampai penuh. Nggak jadi masalah, karena ini walaupun sudah RTU, tapi kalau misalnya seandainya misalnya permukaan kaca yang akan kita bersihkan tidak mengandung noda yang terlalu kotor banget misalnya, atau noda yang membandel misalnya, boleh ini untuk menghemat, boleh di oplos ya, boleh dioplos ya. Tidak mesti harus satu botol ini digunakan untuk membersihkan permukaan kaca. Boleh dioplos air atau ditambah air untuk supaya tidak terlalu boros ya guys ya. Nah, kemudian terkait mengenai ini saya tidak akan banyak terlalu detail ya, tapi justru saya akan membahas mengenai pada sore hari ini adalah membahas mengenai kalau misalnya kita membersihkan kaca itu ternyata teman-teman semua ya, kaca itu kan ada macamnya ya, ada berbagai macam ya. Nah, saya akan jelaskan dan akan membahas secara detail bagaimana proses pembersihan permukaan kaca, kaca-kaca misalnya sesuai dengan jenisnya ya. Nah, misalnya saya akan bahas kali ini adalah misalnya kita membersihkan kaca itu yang biasanya kaca yang ada di gedung
yang kita bersihkan atau yang sering kita temuin adalah biasanya hanya ada 3 macam biasanya ya. Nah, apa saja jenis kaca 3 macam tersebut adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, untuk jenis kaca yang sempit, itu yang sempit ya, kaca yang kecil maksudnya. Kemudian yang kedua adalah jenis kaca yang lebar dan terjangkau. Kemudian yang ketiga adalah jenis kaca yang luas dan terjangkau. Jadi ada 3 jenis ya. Yang pertama kaca yang sempit atau kecil, yang kedua kaca yang lebar dan terjangkau, yang ketiga adalah kaca yang luas dan terjangkau. Nah, ketiga macam jenis kaca ini cara proses pembersihannya adalah berbeda-beda ya, teman-teman semua ya. Jadi harus disesuaikan dengan ukuran kaca. Nah, sekarang saya akan bahas misalnya kalau kacanya ukurannya kecil atau sempit, gimana cara proses pembersihannya. Nah, tata caranya itu kalau misalnya yang kaca yang sempit itu biasanya kita menggunakan cara seperti angka 1. Oh ya, teman-teman semua ya, jadi cara membersihkan kaca itu ada 3 cara. Jadi ada 3 jenis kaca, kemudian cara membersihkannya ada 3 cara juga. Yang pertama adalah seperti angka 1, kemudian yang kedua adalah membentuk angka 7, dan yang ketiga adalah membentuk angka 8 atau metode angka 8. Nah, untuk proses pembersihan yang digunakan untuk kaca yang kecil itu biasanya kita sering menggunakan metode angka 1. Kemudian kalau misalnya untuk yang angka 7 itu biasanya kaca yang lebar dan terjangkau. Dan yang terakhir adalah yang 3 itu biasanya dengan cara angka 8 atau metode angka 8 itu digunakan untuk kaca yang luas dan terjangkau. Nah, itulah jenis dan cara membersihkan permukaan kaca. Itu ada 3 cara, angka 1, angka 7, dan angka 8. Jadi untuk teman-teman semua misalnya di rumahnya memiliki ukuran-ukuran dinding atau kaca seperti tadi yang saya sebutkan, ada yang kecil, ada yang lebar dan terjangkau, kemudian ada yang luas dan terjangkau. Nah, tinggal pilih tadi sesuai dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi ya, agar hasilnya menjadi maksimal. Kemudian prosesnya adalah kalau misalnya kita menggunakan celing seperti ini yang sudah ada di botol sprayer seperti ini jangan bagusnya sih jangan disemprotkan kemudian menggunakan lap membersihkannya. Ini lebih baik misalnya kita semprotkan cairan celing ini atau glass and surface cleaner ini pada permukaan kaca yang akan kita bersihkan. Kemudian kita tunggu 3-5 menit agar apa tujuannya harus ditunggu setelah disemprotkan pada permukaan kaca, harus ditunggu 3-5 menit agar supaya cairan chemical atau glass and surface cleaner atau celing ini bereaksi pada permukaan kaca yang akan kita bersihkan. Kemudian setelah kita semprotkan ini, bagusnya itu sebisa mungkin jangan maksudnya langsung dilap. Jadi lebih baik kita ratakan dulu dengan
misalnya kalau biasa yang kita gunakan di building, misalnya kayak gondola gitu, biasanya kita pakai window washer biasanya. Jadi window washer itu adalah manfaatnya untuk meratakan chemical yang sudah kita semprotkan pada permukaan kaca yang akan kita bersihkan. Jadi supaya hasilnya itu lebih chemicalnya itu lebih merata pada permukaan kaca yang akan kita bersihkan. Kemudian setelah ditunggu 3-5 menit baru kita bersihkan permukaan kaca sesuai dengan metode-metode tadi. Sesuaikan dengan ukuran kaca yang kita bersihkan. Kemudian biasanya jangan menggunakan lap untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kecuali misalnya kaca yang sempit. Nah, kalau kaca yang sempit mungkin bolehlah ya menggunakan lap atau kanebo atau dusting cloth atau kanebo biasanya. Nah, kalau kaca yang lebar dan terjangkau, luas dan terjangkau, itu lebih baik menggunakan window washer dan ada lagi alatnya itu tarikan yang ada karetnya itu window squeegee namanya. Jadi window squeegee. Nah, itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal jika membersihkan permukaan kaca yang luas dan terjangkau dan lebar dan terjangkau ya. Teman-teman semua mungkin pernah melihat mungkin di gedung-gedung pencakar langit biasanya. Nah, itu kan ada teman-teman tuh ada gondolamen tuh. Nah, biasanya dia juga punya metode yang 3 itu. Jadi dia menguasai metode pembersihan kaca yang 3 tadi, angka 1, angka 7 dan angka 8, agar dia lebih mudah untuk melakukan proses pembersihan kaca tersebut ya. Oke, baik. Selanjutnya, jika misalnya kalian menggunakan lap untuk membersihkan kaca yang kecil, itu pastikan lapnya kalau sebisa mungkin jangan nggak dilipat ya teman-teman semua. Pastikan dusting cloth-nya atau lapnya itu dilipat seukuran telapak tangan. Jadi kalau misalnya dusting cloth-nya handuk gitu ya, yang misalnya 30 kali 30, nah itu dilipat seukuran telapak tangan. Apa gunanya? Untuk mendapatkan permukaan yang lebih banyak. Jadi nggak perlu kita misalnya kalau misalnya kita lipat seukuran telapak tangan, ya kita mungkin kotor yang sebelahnya bisa kita balik ke bagian di sebelahnya. Tapi kalau misalnya kita nggak lipat dengan seukuran telapak tangan, kan akhirnya kita buang-buang waktu ya kan. Jadi udah kotor dicuci semua lagi dusting cloth-nya atau lapnya gitu. Nah, ini agak kurang efektif dan efisien ya. Oke. Teman-teman mungkin untuk kali ini mungkin secara simple teorinya mungkin sampai di sini pembahasan mengenai seputar dengan celing tadi ya. Ini bagus banget ya, saya merekomendasikan banget, ini bagus banget. Atau ini bisa disebut dengan glass and surface cleaner gitu ya. Ini nama kerennya adalah glass and surface cleaner. Jadi cairan pembersih yang digunakan untuk khusus membersihkan permukaan kaca dari noda dan kotoran ya. Oke, sampai di sini mungkin membahas mengenai celing pembersih kaca atau glass and surface cleaner. Semoga teman-teman semua bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa dipraktikkan ya guys ya. Hari ini mungkin sore ini saya tidak akan menunjukkan secara prakteknya, kemudian alat-alatnya saya nggak akan bahas saat ini ya, karena mengingat waktunya tidak cukup karena sudah sore ya. Demikian semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa
Subscribe to di my channel and also bantu press ya, this bell icon. subscribe, like, and share serta komen ya, agar menambah semangat saya untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat sore. Hai, sebelumnya saya mau sampaikan, jadi mohon maaf ya kalau saya pakai masker terus. Biasa kita mesti taat dengan protokol kesehatan ya guys ya. Jangan heran kok saya pakai masker terus, jangan heran ya, untuk tetap selalu patuh dengan protokol kesehatan, walaupun kita tidak berdekatan atau tidak berada di kerumunan orang-orang banyak ya. Jadi jangan heran ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Terima kasih.